قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Muttafaqun alaih. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan dia enggan untuk mendatanginya tanpa ada uzur, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahai para ibu, dengarkan, kalau suami memanggil ke tempat tidur, hendaknya segera datang. Sebagaimana anak kita berteriak memanggil ibunya, segera datang. Kalau tidak mau datang, padahal tidak ada halangan, dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Apa sih laknat? Laknat adalah doa buruk, didoakan dengan kejelekan, padahal doanya malaikat makbul. Lalu bagaimana seorang ibu, seorang istri akan bahagia kalau didoakan keburukan oleh para malaikat? Wa fi riwayatin lahumma idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang wanita meninggalkan tempat tidur suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi, kemudian istrinya enggan memenuhinya, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, melainkan Allah yang ada di langit murka kepadanya sampai istrinya ridha, sampai suaminya ridha. Jadi apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, enggan istrinya untuk memenuhinya, maka yang di langit yaitu Allah murka kepada istrinya sampai suaminya ridha. Selama suaminya belum ridha, terus Allah murka kepada wanita tersebut. Maka yang bagus sekali, setiap kali dipanggil sama suaminya, "Bu, siap." Itu suaminya nengok, istri saya Pak Hansip nih, siap segera. Sampai jangankan memanggil, dulu wanita-wanita dahulu cerita para kiai itu begitu, enggak ngerti shadaqallahul azim itu bid'ah, enggak ngerti. Malam Jumat biasa mereka baca Yasin, baru saja membaca Al-Quran, Yasin, suaminya batuk, shadaqallahul azim. Ini istrinya paham betul kemauan suaminya, batuk aja udah ngerti, apalagi memanggil. Kita udah dipanggil mah tar gitu. Entar suaminya bengong aja di kamar. Ini yang ketawa kayaknya pengalaman. Maka para wanita, perhatikan, suamimu adalah bayi besarmu, segera penuhi keinginannya, dan di sanalah kebahagiaan ada. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita saum sunnah sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Jadi
puasa itu ibadah. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa, meninggikan derajat, dibukakan pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Doanya mustajab. Ibadah yang sangat hebat puasa. Ternyata tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Senin dan Kamis seperti hari ini misalnya mau saum, ada suaminya bilang, "Mas, saya mau puasa." "Jangan, ntar saya butuh." Ya sudah, jangan. Kalau lagi puasa suaminya menghendakinya, hendaknya membatalkannya. Karena memenuhi keinginan suami hukumnya wajib, sedangkan puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Sampai puasa qadha, misalnya kemarin Ramadan punya hutang. Udah bayar belum ibu-ibu? Udah. Mau bayar puasa hutang, itu hukumnya wajib bayar hutang. Tapi kalau suaminya menghendakinya, minta membatalkannya, maka kata para ulama, batalkan kalau masih ada kesempatan yang lain. Kalau masih ada kesempatan hari lain untuk mengqadha, hari itu suruh dibatalkan. Sedemikian besar hak suami atas istrinya, karena suami adalah bayi besar yang harus dipenuhi keinginannya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajati falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur." Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Apabila seorang suami menghendaki istrinya untuk kebutuhannya, hendaknya si istri mendatanginya walaupun dia di atas tungku api. Artinya walaupun istri sedang sibuk masak, suami memanggilnya, dimatikan kompornya. Penuhi keinginan suami. Ini banyak kan istri dipanggil lagi masak, "Tar, belum matang." Atau kalau enggak, apa jawabannya? Enggak tahu diri suami, lagi sibuk, bukan bantuin malah ganggu aja. Istri yang di sono, yang di sini insyaallah. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Saking besarnya hak suami atas istrinya, Nabi SAW mengatakan, sekiranya boleh, sekiranya aku menyuruh orang untuk sujud sama orang, aku perintahkan kepada istri untuk sujud di hadapan suaminya. Sujud hak Allah. Tidak boleh ada seorang pun yang sujud, ruku, kecuali kepada Allah. Karena itu peribadatan. Makanya kebudayaan sungkeman itu harusnya ditinggalkan. Apalagi sampai cium kaki. Ini tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, ruku dan sujud itu adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya boleh manusia sujud sama manusia, aku perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Artinya sangat besar hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri, yang banyak terjadi di masyarakat tidak mengerti. Akhirnya rumah tangga seringkali bercerai. Bahkan pertanyaan ibu-ibu di grup WhatsApp sering ditanyakan, "Ustaz, kenapa sekarang ini banyak sekali terjadi perceraian?" Salah satunya karena masing-masing hanya menuntut haknya tetapi tidak tahu kewajibannya. Apa sih kewajiban suami? Tadi yang 5 disebutkan, minimal itu. Apa sih kewajiban istri? Enggak ngerti. Mudah kewajiban istri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, taat kepada suami yang kedua. Asal istri mau taat, mau nurut kepada suami, maka suami akan sayang sekali kepada istrinya. Asal nurut. Jangan bakhil, jangan pelit. Jangan bakhil, jangan pelit kepada suami. Makanya ketika ada seorang wanita bertanya, cerita Ustaz Armen Halim Naro rahimahullah, tanya katanya sama kiai, seorang istri, bagaimana sih cara menundukkan suami?
Istri kepengen menundukkan suami. Ada enggak di sini yang istri begitu? Dengarkan ini caranya. Kata kiainya mudah, cuman syaratnya sulit. Apa syaratnya? Syaratnya sulit. Kumis harimau. Gimana nyarinya kumis harimau? Tetapi si wanita ini sangat kepengin menundukkan suaminya, maka dia berangkat ke hutan mencari jejak-jejak harimau. Dia ikuti jejak-jejak sampai di gua. Ternyata dia lihat harimau sedang tidur di pintu gua. Segera dia pulang. Kemudian dia bawa sekilo daging, dia lemparkan dari jauh daging itu. Langsung diterkam sama harimau dan dimakannya. Keesokan harinya dia bawa lagi sekilo daging, dia lemparkan lagi. Akhirnya diterkam lagi. Hari ketiga dia selangkah lebih dekat lagi. Terus sampai hari ke-15, ke-20, maju selangkah sampai pada akhirnya dia bisa menyuapkan daging di mulut harimau. Karena udah kekenyangan tiap hari makan sekilo daging. Sampai hari ke-37 dia sudah bisa mengusap-usap harimau. Dan akhirnya hari berikutnya dia bisa mau cabut selembar kumis harimau. Berhasil mendapatkan kumis harimau. Setelah dapat dia segera datang sama kiai. Dia bilang, Pak Kiai, sudah berhasil syaratnya, udah dapat saya. Yang mana? Itu kumis harimau. Coba benar apa enggak? Asli apa enggak? Begitu dilihat benar kumis harimau. Bingung kiainya. Gimana caranya Pak Kiai? Mudah katanya. Kalau harimau saja bisa kamu tundukkan, masa suamimu enggak bisa kamu tundukkan? Berikan kepada suamimu sebagaimana yang kau berikan kepada harimau. Akan paham orang yang paham, akan bingung orang yang bingung. Lihat anak kita, minta apa saja itu harus segera dituruti. Begitulah para istri hendaknya paham, suamimu adalah bayi besarmu, segera dituruti. Insya Allah dia akan tunduk kepada istrinya. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril 'ain la tu'dhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yusiku ay yufarriqaki ilaina, rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang suami yang disakiti oleh istrinya di dunia, suaminya orang yang saleh, rajin beribadah, istrinya menyakitinya, menjengkelkannya, maka bidadari di surga mengatakan, qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya suamimu itu adalah sebentar bersamamu, sebentar lagi dia berpisah denganmu dan berjumpa dengan kami. Jadi laki-laki yang saleh kalau disakiti sama istrinya di dunia, istrinya itu didoakan kebinasaan oleh bidadari surga. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Maka berbahagialah suami-suami yang saleh, sedang ditunggu oleh bidadari surga. Dan bahaya bagi para ibu, para istri yang suka menyakiti suaminya. Jangan sakiti suamimu, berikan kesenangan, berikan ketenangan dan ketentraman. Digambarkan istri yang salihah itu suaminya pulang dari kantor, pulang dari sawah, pulang dari mana, itu istrinya kalau tahu jadwal suami udah mau pulang, dia sudah diri di pintu, sudah dandan. Itu begitu suami datang disambut dengan senyum.
senyum. Begitu datang mendekat, maka tanpa disadari suami dicium kening suaminya. Itu dicium sama istri, rasanya adem. Itu seperti embun yang turun di musim kemarau. Tenang begitu melihat istrinya, senyum manis, baunya harum. Istrinya langsung mempersilahkan. Kalau mau makan, hidangan sudah disiapkan. Kalau mau istirahat, aku siap membantumu untuk tidur. Gak kepengen keluar rumah tuh, udah begitu masuk rumah, udah betah di rumah. Karena istrinya pintar. Sebaliknya, istri yang tidak ngerti kewajibannya kepada suami, pulang dari kerja udah capek, lelah, istri manyun aja. Sampai pun senyum, cabai merah ada di giginya. Aduh. Itu langsung suami kesel ngeliat istri. Dideketin udah bau asap itu. Maka pandai-pandai berdandan untuk menyenangkan suami. Cuman yang kecewa, kadang-kadang kecewa juga, istri udah siap-siap, udah dandan, udah rapi, rumah udah diberesin, ditungguin suami nggak pulang-pulang. Akhirnya adik kakak anaknya pada berantem, berantakan lagi rumah. Pas lagi berantakan suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi innamal a'malu binniyat, dia sudah niat berbuat baik kepada suaminya, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran. Dan para wanita itu adalah fitnah bagi laki-laki. Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatun hiya adharru 'ala ar-rijali minan nisa." Muttafaqun alaih. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki melainkan perempuan. Oleh karenanya, para suami hendaknya kalau melihat di jalan wanita yang menarik hatinya, hendaknya dia pulang, temui istrinya. Apa yang ada pada wanita di jalan, ada juga pada istrimu. Jadi apa yang ada pada wanita yang kamu lihat di jalan, ada juga pada istrimu. Kecuali beda dikit doang. Itu. Beda ada beda, tapi ada semuanya ada sama. Hendaknya seperti itu. Sehingga seorang istri hendaknya betah tinggal di rumah. Sehingga kalau suaminya menghendakinya, dia ada. Itulah diantara sifat istri yang salihah, yaitu istri yang menyenangkan kalau dilihat. Istri yang salihah kalau dilihat menyenangkan. Artinya istri itu pandai berdandan untuk menyenangkan suaminya yang merupakan bayi besarnya. Yang kedua, kalau disuruh taat. Wahai para istri, hendaknya kalau disuruh sama suamimu taat, selama bukan maksiat dan selama dalam batas-batas kesanggupannya. Bahkan istri yang baik enggak usah disuruh. Tahu pagi biasa ngopi, dibuatin kopi. Jangan disuruh kopi mah apa? Kopa kopi. Bikin diri. Ini istri bikin astagfirullahaladzim. Suaminya cuma istighfar doang ya. Jalan ke dapur bikin kopi sendiri. Yang enggak salihah yang seperti itu, segera dibuatkan walaupun enggak diminta. Bahkan istri yang baik, begitu bangun tidur, dia mandi, dia siapkan air hangat untuk suaminya, untuk mandi. Ada nggak di sini istri yang nyiapin air hangat buat suami? Siapkan air hangat. Karena kadang suaminya udah bangun, istrinya ngikutin bangun. Bukannya bangun duluan, suami kan untuk diikuti. Astagfirullah. Kalau suami belum bangun, dia ngikut juga belum bangun. Ada yang suaminya pulang dari masjid, bahkan dia belum bangun. Yang seperti ini harus diterapi. Itu mungkin perlu diruqyah juga. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang tidur semalam suntuk, tidak bangun kecuali subuh, bala udhunahi syaitan. Setan kencing di telinganya. Adzan subuh enggak bangun, itu kata Nabi dikencingi
setan. Ini kalau udah pulang subuh belum bangun, diapain sama setan? Hendaknya diperbaiki. Kemudian yang ketiga, wanita itu yang salihah adalah wanita yang pandai menjaga diri ketika ditinggal suami. Wanita yang salihah pandai menjaga diri. Pertama apa? Dilihat menyenangkan. 2, disuruh taat. 3, ditinggal bisa menjaga diri. Dan yang keempat, kalau dicari ada. Itu. Jangan sampai suami pulang enggak ada. Telepon dihubungin mailbox. Langsung kesel suami, kemana ini? Jangan sampai seperti itu. Inilah barangkali nasihat kepada para suami dan para istri. Semoga Allah Ta'ala menenteramkan rumah tangga kita. Semoga masing-masing suami dan istri tahu kewajibannya, sehingga bisa mendidik anak-anak menjadi para pembela agama dan menjadikan mereka calon-calon penghuni surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.